teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan mudah. Perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, kembali lagi bersama saya Ferdian Permana di channel saya Ferdian Permana, psikolog. Dan kita hari ini, sebagai topik hari ini, kita akan membicarakan mengenai anak durhaka. Seperti apa sih anak durhaka itu? Dan apakah hanya anak yang bisa durhaka? Simak sebentar lagi. Nah, karena ini lagi banyak ya kasusnya, lagi rame, kasus juga. Saya nggak akan nyebut nama, saya nggak akan nunjuk. Tapi kalian tahulah, kira-kira apa kasus yang saya maksud. Nah, di sini tuh saya ingin melihat dari sisi saya sebagai psikolog saja, bagaimana sih yang namanya itu anak durhaka? Apakah hanya anak saja yang bisa durhaka, atau orang tua juga bisa? Kita nggak usah ngomongin masalah selain psikologi ya. Kita membicarakan mengenai durhaka di mana anak yang tidak melakukan semua kewajibannya sebagai seorang anak. Dan orang tua yang tidak melakukan kewajibannya juga sebagai seorang orang tua. Itu yang saya definisikan sebagai durhaka dalam tanda kutip. Oke? Nah, maka ini kita bahas. Apakah hanya anak saja yang punya kewajiban dan hak? Kan enggak kan? Betul kan? Kalau begitu, orang tua juga punya kewajiban dan punya hak yang mereka tuntut. Kewajiban yang harus mereka lakukan. Nah, sekarang, kalau misalnya anak dianggap durhaka karena tidak menjalani kewajiban yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang anak, kemudian dia minta haknya, itu baru tuh bisa dikategorikan sebagai anak yang mungkin bukan anak yang patut untuk dicontoh gitu. Kita belum bisa ngomong durhaka nih, ya. Kemudian ada lagi orang tua yang tidak memberikan kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang orang tua, tapi menuntut haknya. Di situ berarti kan ada juga orang tua yang nggak pantas buat dicontoh nih, karena dia hanya pengen haknya saja, tapi kewajibannya sebagai orang tua tidak dia lakukan, atau dia lakukan tapi dengan pamrih gitu. Padahal orang tua itu yang harusnya memberikan unconditional positive regard namanya. Kita sebagai orang tua itu harus selalu bisa menerima, memberikan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita, menunaikan tugas kita kepada si anak untuk mendidik pasti. Dan banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi. Bukan cuma masalah finansial. Oke? Nah, kemudian kalau si anak menuntut haknya, yaitu misalkan kayak disayangi, dibiayai, apalagi anak di bawah umur ya, saya rasa itu bukannya wajar ya. Gitu loh. Ya. Kemudian kalau ternyata si anak ini tidak mau melaksanakan kewajibannya, kemudian tidak mau untuk memberikan hormatnya kepada orang tua, bukankah itu pasti ada dampak dari orang tuanya? Ada pengaruh dari orang tuanya. Bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya? Bagaimana tipe parenting dari orang tuanya? Bukankah itu akan sangat mempengaruhi si anak? Ya kan? Kalau anak ini masih mungkin masa-masa anak-anak, masa-masa remaja, kemungkinan besar dia akan bareng sama orang tuanya terus kan? Nah, berarti yang paling banyak mempengaruhi si anak adalah orang tua. Kalau ketemu dengan teman, mungkin ketika di sekolah saja. Tapi kalau anak ini mungkin homeschooling, itu akan berbeda sekali. Karena yang pasti bareng dengan dia adalah orang tuanya. Ya. Artinya yang memberikan pengaruh pasti orang tuanya. Kalau anak ini kenapa-napa, kemungkinan besar karena orang tuanya. Ya. Orang tua juga bisa untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi, parenting itu menurut Diana Baumrind itu ada 4. Oke, yang pertama itu otoritatif, otoritarian, permisif, dan neglect.
Nah, yang neglect ini adalah tipe parenting yang paling buruk, yang paling tidak boleh dilakukan. Neglect dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembiaran, di mana kita itu cenderungnya cuek kepada anak kita. Anak kita mau kayak gimana, udahlah terserah lah. Anak kita mau kayak gimana, ya udahlah. Kita cuma ngomongin sekali, 2 kali, habis itu dibiarkan. Dan tidak memberikan pembelaan, tidak memberikan kasih sayang, tidak mendukung, intinya pembiaran gitu. Banyak tidak mendapatkan haknya si anak ini. Dan pada akhirnya anak-anak yang neglect seperti ini, itu banyak sekali yang menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Misalnya menjadi lebih bengal gitu ya, lebih nakal, lebih suka membantah otoritas terutama. Kemudian dia punya lingkungan sosial yang mungkin agak kurang baik gitu ya, memberikan pengaruh buruk. Ya mau dapat dari mana pengaruhnya, orang di rumah aja dicuekin gitu kan, dibiarin aja. Dan biasanya dia di luar akan mencari sesuatu yang dia nggak dapatkan di rumah. Kalau di rumah dia nggak mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan perhatian, nggak mendapatkan kehangatan, dia akan cari di luar biasanya gitu. Dan seringkali kita hanya lihat dari sisi anaknya gitu ya, kayak wah ini kok anaknya nakal ya, baru SMP, baru SMA sudah merokok, sudah alkohol, mungkin sudah melakukan pacaran-pacaran kayak gitu ya. Jadi kayak melakukan hubungan-hubungan kayak gitu. Kita selalu melihatnya, wah ini anaknya anak nakal nih, anak buruk gitu. Tapi sadar nggak sih kita kalau ternyata anak ini adalah sebetulnya kemungkinan besar ya, adalah korban dari perilaku orang tuanya. Seringkali kan kayak gitu. Dan yang saya temukan di lapangan pun juga seperti itu, sama saja. Ya, jadi kita nggak perlu langsung ngejudge anaknya, meskipun mungkin anaknya juga kelihatannya menyebalkan gitu. Kayak kewajiban nggak dilakukan, tapi meminta haknya. Ya, kenapa anak ini meminta haknya terus? Karena dia itu memang punya hak sebagai seorang anak untuk disayangi, dicintai, kehangatan, dipedulikan, disayang. Macam-macam. Wajar kalau anak ini meminta haknya. Tapi banyak orang tua yang nggak menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak-hak anak gitu loh. Ya, mau semenyebalkan apapun anak gitu ya, itu tetap anak, dan sebagai orang tua kita tetap harus memberikan yang namanya unconditional positive regard. Apapun perilaku si anak, apapun perilaku buruknya, apapun seperti apapun anaknya, kita tetap harus memberikan kasih sayang, memberikan hal positif kepada mereka. Karena itu tugasnya sebagai orang tua. Ya, gini, kalau misalnya orang tuanya itu abusive, ya misalkanlah, anggaplah orang tuanya itu abusive secara fisik, secara mental. Kemudian misalkan parentingnya parah, dia itu juga sukanya neglect gitu ya, meninggalkan, membiarkan. Nah, itu baru bisa dibilang orang tuanya durhaka. Kalau anak itu sudah diberikan haknya, sudah dilakukan semua hal kebaikan buat si anak, tapi anak ini malah melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik orang tua. Kemudian mungkin dia juga tidak menjaga dirinya, kemudian tidak memberikan kewajibannya, tidak menunaikan kewajibannya, itu mungkin bisa dibilang anak yang durhaka. Atau malah mungkin ketika orang tua sudah sangat-sangat berjasa kepada si anak ini, tapi anak ini nggak mengakui jasa dari orang tua, itu juga bisa dibilang anak yang durhaka. Tapi di sini orang tuanya itu harus memberikan semua kewajiban, semua haknya. Baru kalau anak ini tidak mengakui, bisa dibilang sebagai anak yang durhaka. Tapi kalau anak ini melakukan, istilahnya anak ini jadi nakal, jadi menyebalkan, jadi seperti apa, tapi orang tua sendiri juga tidak memberikan kewajiban,
tidak memberikan hak si anak, ya kita nggak bisa bilang anak ini durhaka dong. Ya karena faktor orang tua gitu loh. Karena pengaruh dari orang tuanya seperti itu, parentingnya. Gimana dong? Ya, seperti itu. Poinnya adalah, apakah keluarga itu sudah fungsional atau belum? Apakah kewajiban yang diberikan sebagai seorang orang tua sudah dilakukan atau belum? Apakah hak-hak anak sudah diberikan atau belum? Itu kan poinnya. Ya kan? Kalau semuanya sudah diberikan tapi anak malah melanggar janjinya atau tidak mengakui orang tuanya, itu baru bisa dibilang anak yang durhaka. Sebaliknya juga sama. Kalau anak sudah menunaikan semua tugasnya sebagai seorang anak tapi orang tuanya tidak mengakui kerja keras, tidak mengakui si anak ini, orang tua juga bisa untuk durhaka. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang awam, sebagai orang luar gitu ya, sebaiknya jangan terlalu ngejudge, jangan terlalu menghakimi. Bahkan kita seorang psikolog pun tidak boleh menghakimi, apalagi orang yang awam gitu ya. Kita tidak boleh menghakimi, wah kasus ini tuh anak durhaka, ibu durhaka gitu, nggak usah. Kita cukup lihat dari luarnya saja, lihat, oh gaya parentingnya tuh kayak gitu ternyata ya. Oh orangnya tuh ternyata seperti ini ya. Oh orang tua yang tidak menunaikan tugasnya itu kayak apa sih gitu loh. Dan aku jangan sampai seperti itu. Nah itu. Nah kita yang posisinya sebagai anak juga lihat, oh yang namanya anak itu harusnya seperti apa sih, kewajibannya apa sih, hak-hak apa sih yang harus dipenuhi. Nah itu baru. Yang penting itu di situ. Kita nggak perlu ngejudge orang, nggak perlu untuk menghakimi orang lain juga. Kita tidak boleh langsung menghakimi orang durhaka, anak durhaka, gitu aja ya. Yang penting adalah kita juga jangan sampai takut. Jangan sampai, kalau misalkan kita di posisi sebagai anak ya, sebagai anak, kemudian kita itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua kita, misalkan seperti itu. Entah itu neglect, pembiaran atau abusive, entah itu dipukul secara fisik, dilukai dan lain-lain, secara verbal, secara perilaku, secara mental juga iya. Dan kemudian karena orang tua itu menggunakan senjata akhir, di mana dia itu menggunakan, katanya ya orang tua melakukan itu karena sayang, sebagai justifikasi gitu, sebagai pembenaran. Ya orang tua itu melakukan hal-hal seperti ini, melakukan pembiaran, melakukan abusive, memukul, melukai secara verbal, melukai secara fisik, secara mental, itu supaya mental kamu kuat, supaya saya ini sayang loh sama kamu sebagai orang tua, makanya saya memberikan ini. Justifikasi seperti itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Kalau kalian menghadapi orang tua yang seperti itu, yang menggunakan manipulasi seperti itu dengan kata sayang dan mengancam anak durhaka gitu, padahal perilaku orang tua yang seperti itu, kalian berhak untuk segera lapor ke Komisi Perlindungan Anak. Berhak kalian untuk lapor. Bahkan kalau kalian konsul ke psikolog punya kewajiban untuk melaporkan ini ke perlindungan anak. Jadi kalian nggak perlu takut untuk berjuang sendirian, kalian punya teman. Ya, begitu juga dengan orang tua. Kalau memang punya anak yang durhaka, kalian boleh kok untuk konsultasi, untuk melaporkan anak perilakunya seperti apa. Kalau memang buruk banget gitu ya, kalian boleh laporkan. Dan sebagai orang tua juga harus tega gitu. Karena kalau anak melakukan hal yang luar biasa buruknya, kita punya kewajiban untuk memperbaiki itu. Ya. Jadi kita juga tidak boleh menggunakan parenting neglect, menggunakan secara
untuk menjustifikasi gitu. Kita nggak boleh menggunakan parenting buruk, menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata manipulatif, mengancam anak ini nanti jadi durhaka untuk menjustifikasi perilaku kita kepada anak, sehingga anak ini nggak bisa melawan gitu ya. Itu juga sebaiknya dihindari. Oke, jadi sebagai anak, kita sebagai penutup, kita tutup sesi hari ini dengan quotes, bukan quotes sih, sebagai penutup begini. Sebagai penutup, kita sebagai anak itu punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban harus dilakukan, hak juga harus diterima sebagai anak. Oke? Sebagai orang tua, juga punya kewajiban yang harus dilakukan, yaitu unconditional positive regard yang sudah saya bilang tadi, dan hak-hak orang tua juga harus didapatkan. Oke? Dan kalau keluarga ini sudah fungsional, baru akan terciptalah harmoni. Kita nggak bisa kalau misalkan keluarga ini nggak fungsional, kita mengharapkan, oh kewajiban orang tua sudah terpenuhi, sudah dilakukan, artinya hak anak terpenuhi, ya kan? Kemudian kewajiban anak sudah dilakukan, hak si orang tua juga terpenuhi. Kalau sudah seperti itu kan berarti harmoni. Tapi kalau misalkan hak dan kewajibannya ini masih timpang, kita nggak bisa sembarang ngomong kalau ini adalah anak durhaka atau orang tua durhaka gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kita jangan, sebagai penutup nih, saya ingin tetap pesan kepada kalian semua, yang penting adalah kita jangan sembarang untuk menghakimi orang lain. Siapapun itu, mau itu public figure, mau itu teman kita, mau itu saudara kita, keluarga kita, siapapun lah ya. Jangan sembarang menghakimi kasus-kasus anak dan orang tua seperti ini. Kita cukup lihat saja dari luar, oh seperti itu, oh berarti ini boleh, oh ini berarti nggak boleh, oh ini berarti boleh, berarti nggak boleh. Gitu aja. Ya, kita nggak perlu menghakimi, yang penting kita fokus pada diri sendiri dan kembangkan diri sendiri saja. Oke, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya channel ini tetap berkembang. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk komen bagi kalian yang pernah mungkin mengalami kejadian yang seperti ini dan mungkin ingin share kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa.